ke-31. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Aku jadi ingin menengoknya. Aulia langsung melotot mendengar ucapan Sandi. Nana terkekeh-kekeh melihat tingkah laku kedua pasangan itu. Aku lupa rasanya. Ucap Sandi membuat wajah Aulia langsung merah merona. Mas ngomong apa sih? Malu didengar sama nenek. Ucap Aulia tersipu. Wajahnya sudah memerah seperti kepiting rebus mendengar kata-kata vulgar dari suaminya. Sedangkan nenek dari tadi menatap ke arah lain, pura-pura tidak mendengar. Padahal dalam lubuk hati, nenek merasa sangat bahagia. Seakan diberi sebuah nikmat kebahagiaan yang luar biasa. Begitupun dengan asisten rumah tangga yang bertugas mendorong kursi roda dan merawat nenek. Untung wanita berusia 30 tahunan itu sudah menikah. Kalau masih jomblo kan kasihan. Beneran loh, Mas itu masih sakit. Amnesia lagi. Pasti gak inget gitu. Kok tiba-tiba udah hadir calon Sandi Junior di dalam sini? Rasanya gak percaya kalau belum ngerasain lagi. Aduh, kok dicubit sih lengannya, Mas? Aulia merasa malu karena ucapan Sandi yang sudah berbelok kemana-mana. Mas itu kepalanya kebentur apa? Kenapa sekarang ngomongnya jadi ngawur gitu? Ucap Aulia mengelus lengan Sandi yang tadi sempat terkena cubitannya. Sandi merasa sangat bahagia bisa mendapatkan perhatian dari wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Nenek mau keluar dulu. Gak enak ganggu kalian yang lagi saling mesra-mesraan. Berasa jadi muda lagi. Ucap nenek sambil tersenyum senang. Nenek mau kemana? Tanya Aulia. Nenek mau cari angin di luar. Ayo Inem, kita jalan-jalan sebentar. Baiknya. Saya permisi dulu ya Tuan Sandi dan Nona Aulia. Mau cari angin dulu. Pamit Inem yang diangguki oleh Sandi dan Aulia. Sandi memegang tangan Aulia dan menyuruh duduk di sisi ranjang. Apa Mas ingin sesuatu? Nanti Aulia ambilkan. Sandi menggeleng. Aku ingin kamu berbaring di sini. Ucap Sandi sambil menepuk tempat di sebelahnya. Aulia menurut dan membaringkan tubuhnya di samping Sandi setelah pria itu sedikit bergeser. Aulia tidur menyamping menghadap sang suami yang juga tengah menghadap ke arahnya. Apa dulu sebelum menikah kita sempat berpacaran? Tanya Sandi. Aulia menggeleng. Tidak Mas. Kita tidak saling mengenal sebelumnya. Pernikahan kita juga karena paksaan dari nenek. Jawab Aulia. Benarkah? Aulia mengangguk. Apakah kita dulu tidak saling mencintai? Lagi-lagi Aulia menggeleng. Tapi kali ini raut wajahnya berubah menjadi sendu. Mas masih berhubungan dengan Mbak Renata di malam pernikahan kita. Bahkan Mas sempat membuat Mbak Renata hamil, dan akhirnya kalian menikah. Ucap Aulia menahan rasa sakit di hatinya ketika mengingat pengkhianatan suaminya itu. Hah? Yang benar saja. Aku pernah mengkhianatimu bersama Renata. Sandi hampir tak percaya. Iya Mas. Mata Aulia memanas, suaranya tercekat di tenggorokan, dan seakan tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Sandi yang melihat itu langsung memeluk sang istri dan mendekat erat tubuhnya. Maafkan Mas Aulia. Mas tidak ingat jika pernah menyakitimu dalam ini. Mas janji akan membalas semua rasa sakit yang pernah Mas berikan, dengan memberikan seluruh kebahagiaan yang akan Mas berikan untukmu. Ucap Sandi penuh penyesalan. Tapi Mas sudah sadar dan langsung meminta maaf sama Aulia waktu itu. Sudahlah Mas, tidak usah bahas masa lalu. Nanti rasa sakitnya akan terus basah karena disiram terus. Sebaiknya kita membicarakan masa depan untuk calon buah hati kita saja. Ucap Aulia sambil mengusap pipinya yang sedikit basah. Sandi merasa sangat bersalah melihat keteguhan hati dan kesabaran istrinya selama ini. Terima kasih istriku. Karena sudah berusaha terus bertahan di sisiku. Aku benar-benar sangat bersyukur karena Allah memberikan bidadari cantik seperti dirimu Aulia. Sandi mengecup kening Aulia lama, seakan menyalurkan rasa cintanya yang entah sejak kapan ia rasakan begitu besar. Ciuman Sandi turun ke hidung, kemudian beralih ke kedua pipi Aulia. Kamu tahu sayang, apa yang membuatku selalu ingat kalau kamu adalah istriku, dan cinta ini selalu terjaga? Aulia menggeleng pelan. Apa Mas? Bukankah seharusnya yang Mas ingat itu Mbak Renata kan? Ucap Aulia sedikit cemberut. Sandi mencubit hidung mancung sang istri gemas. Istri Mas cuma kamu.
Jadi yang diingat ya hanya kamu sayang. Lagian ketika aku koma, entah kenapa rasanya selalu diperlihatkan keburukan Renata, membuatku tidak menyukainya. Mungkin semua itu akibat dari kekuatan doamu yang tulus. Allah Maha melihat. Meskipun aku hampir tidak mengingat semua tentang kita, tapi aku bisa merasakan hati ini sudah terpaut pada wajah cantik, suara merdu, dan aroma khas dari tubuhmu yang masih tertanam di otakku. Aulia Permata, kamu adalah gadis pilihan yang diciptakan untuk Sandi Prayoga. Ucap Sandi panjang lebar. Mas beneran amnesia kan? Bukannya baper oleh kata-kata Sandi. Dia malah menjadi curiga dengan suaminya. Ya Allah sayangku, istriku, kenapa kamu ngemesin banget? Mana ada Mas berbohong. Tapi kalau cinta kan dari otak dan hati. Mas jatuh cinta padamu saat pertama kali membuka mata. Ucap Sandi. Pria itu mendekatkan bibirnya ke arah bibir Aulia. Perlahan tapi pasti, Aulia bisa merasakan bibirnya dilumat oleh Sandi. Bibir mereka saling terpaut. Sandi benar-benar bisa merasakan bibir sang istri yang sejak tadi sebenarnya ingin ia rasakan. Mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang melihat adegan itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ya, dia adalah Adam. Dokter muda itu ingin melihat kondisi suami dari sahabatnya, tetapi malah disuguhkan oleh adegan yang membuat hatinya langsung patah. Sepertinya Aulia dan Sandi saling mencintai. Aku akan mundur kalau memang itu terbaik untuk Aulia. Kebahagiaanmu adalah prioritas utama. Jika kamu bahagia bersama Sandi, aku juga akan bahagia. Batin Adam bersama